Ini ribut-ribut perkara tanggungan atau beban kereta api Wus yang ternyata masih ratusan triliun. Serta baru akan lunas lebih dari 100 tahun lagi, itu versi almarhum Faisal Basri. Wah, ini tentu mengagetkan kita ini. Ditambah alibi pembelaan diri Jokowi yang tidak membahas substansi dari keributan itu. Ya akibat beban proyek kereta api cepat itu loh. Kan yang dimasalahkan itu tentang beban negara atau cicilan balik ke duit utang-utangan yang Cina kono iki piye carane nyaure. Lah kok dia itu penak wae ngomongnya, katanya itu investasi sosial bukan masalah untung dan rugi. Lho penak men ngomongnya. Nek ngono arane dudu tumbuh entuk tutup itu. Melainkan tumbuh untuk sepatu tengentrok. Bukan pasangannya. Ya repot sih rakyat sekarang ini dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada itu. Menurut Penggawan ini kapasitas dan kualitas jurnalis di daerah yang harus dicepai atau ditugaskan itu ya yang mumpuni lah, yang bisa mengolah data secara baik untuk mencerdaskan bangsa. Masa beritanya sedora-jedor. Masa dikasih penjelasan begitu mau didiamkan aja. Itu ada keterangan dari Jokowi itu yang meleset ke pertanyaan substansial. Wartawan itu mestinya nanyanya ya jeli, kritis, dan menyuarakan kepentingan rakyat yang jelas. Kok malah cuma dengerin omongan Jokowi aja dan terus ditulis, diberitakan. Harusnya kan dikejar pertanyaan. Yang sekarang ini lagi diumyeki. Sing ameh nyicili sapa? Sing arep balekke utangan itu sapa itu? Dudu soal investasi sosialnya itu bukan itu. Dan proyek Wus itu bukan satu-satunya proyek di pemerintahan Jokowi yang meninggalkan beban loh. Luar biasa besarnya buat negara ini. Menurut catatan Penggawan yang saya cari-cari itu minimal ada 5 proyek yang meninggalkan beban berat. Utamanya bagi anggaran negara. Nek membebani duit negara otomatis ngurangi jatah rakyat. Dan ini sudah dilaksanakan loh. Sudah direalisasikan jadi beban negara. Beda dengan yang belum dilakukan, yang dikatakan mangkrak. Ini sudah diresmikan, dah jadi mangkrak. Ini kan repot. Tidak hanya memperkecil porsi dana yang terkucur ke masyarakat, namun juga setoran pajak. Malah buat nutup utang. Pajak rakyat diundak meneh. Gitu. Nembe operasional termasuk merawat proyek itu loh, maintenance-nya supaya tetap bermanfaat, tetap jalan. Kan banyak keluarin duit. Jika begitu apakah layak Jokowi dinilai berhasil selama 10 tahun? Dalam kepemimpinannya itu loh. Termasuk yang katanya bangun tol beribu-ribu kilometer tuh ya nyatanya uang-uang, duit-duit utangan yang harus balik lagi. Lu nek duitnya utang gampang bangunnya, tapi nyaure rakyatnya yang jadi menderita. Mong ketok bangun tapi manfaat buat rakyat nggak ada. Ini tak sebutkan ya, proyek apa yang bikin Pak Purbaya ikut memikirkan caranya balik utang. Gimana proyek-proyek itu kelak bisa memberi benefit kepada negara. Ingat ya, benefit di sini tidak selalu berupa materi, enggak. Bisa bentuk lain. Benefit bukan selalu berarti ngasih pendapatan gede ke pemerintah, enggak. Penggawan tidak ke situ arahnya. Ini contoh sederhana. Jalan tol Trans Jawa. Itu mungkin keuntungan materi ke negara tidak ada. Tapi manfaat yang dirasakan rakyat itu mungkin gede banget. Ini baru dipikirkan itu. Kira-kira manfaatnya ono pora, gak hanya irit waktu, bisnis lebih hidup mungkin, membuka banyak lapangan kerja, mengurangi kemacetan dan banyak lagi mungkin itu. Saya ada tirasi do meneh kok mapar ke proyek-proyek yang membebani keuangan kita ini. Loh setidaknya sampai sekarang, ini yang pertama ini, itu Bandara Kertajati yang sama Menko Infrastruktur Mas Haye disebut sebagai in the middle of nowhere, alias lokasinya ndak ngerti di mana itu.
di antara anti entah berantah itu. Bandara ini dibangun pakai duit negara, ngabisin 2,6 triliun rupiah. Nggak dipakai. Mangkrak itu. Problemnya bukan soal anggaran besarnya saja, melainkan status sekarangnya itu tidak melayani penerbangan komersial. Bandara itu hanya dipakai buat penerbangan haji saat musim haji tok itu. Biaya perawatan per bulannya sampai 5 miliar, maintenance-nya atau 60 miliar setahun. Lah nek gak ada penerbangan, terus biaya perawatannya dari mana? Duit pribadi Jokowi, anu bayar yang katanya 11.000 triliun di kantong kirinya. Ini yang di duitnya. APBD Pemprov Jabar yang mau ngasih itu, atau sumbangan Kang Demul, kan orang mungkin gitu. Dari mana duit buat maintenance, buat perawatan? Ya harusnya dari negara dan tidak mungkin tidak ditutup sama anggaran lain. Nah soal bandara ini juga sudah dibukakan akses loh melalui pintu tol, ya, langsung menuju bandara itu. Bangun jalan tol ke situ kan ya pakai duit buat membebaskan lahan untuk bikin jalan tol, kemudian perawatannya juga ada loh. Terus yang mau ke sana itu siapa? Ada jalan tol itu. Udah ada penumpang ya ke bandara, akhirnya jalan tolnya kan mangkrak juga. Memang nih disebut wush terus jadi kan ya ora, butuh dikerjakan dulu kan. Ya. Panjang jalan tol yang dibutuhkan itu sekitar 3,7 km untuk pembebasan lahannya. APBD Jabar itu juga mengalokasikan anggaran loh. Nek setelah jadi kemudian bandara tidak berfungsi mangkrak, terus yang lewat jalan tol siapa? Kan ya rugi jalan tolnya. Jemit karo gendru. Suka jalan. Nah jalan cor beton atau aspal itu nek gak kepake itu awet atau malah rusak kalau menurut jenengan. Engko kuwi do mikir ndak itu. Kalau nggak sudah dipakai ya akhirnya kan rusak. Lalu semak belukar tumbuh di mana-mana. Itu yang pertama. Itu proyek pertama itu. Yang kedua, proyek yang tak nilai ngabisin duit banyak tapi saya tidak optimal adalah proyek pelabuhan Patimban Subang. Yang kabarnya itu juga tidak ramai seperti yang diharapkan. Yang jelas dari informasi yang coba tak cari, bangun pelabuhan ini duitnya sahubah-ubah. Gedenya coba berapa? 40 triliun. Loh. Dan sekarang nggak dipakai saya optimal tuh. Hanya saja pelabuhan ini memang masih ada yang pakai untuk distribusi angkutan barang, angkutan berat itu masih. Tapi seorang imbang lah. Ini pelabuhan kedua terbesar di Indonesia. Loh, makanya bangunnya juga 40 triliun di bawah Tanjung Priok. Nek dikalkulasi dengan pendapatan yang masuk dari pelabuhan itu tidak tahu sampai kapan akan balik modal. Ini duit pinjaman loh, jangan salah loh. Yang kayak tol-tol tadi yang saya bilang itu juga uang pinjaman, cuma tol mungkin ada manfaatnya buat rakyat. Sebagian. Sebagian ya sepi, pokoknya dibangun sih tuh. Yang rame paling yang Jawa aja, lainnya ya sepi. Sayangnya tidak banyak yang mengkritisi, yang membedah, yang bicara tentang pelabuhan Patimban ini. Belum semua layanan yang disediakan di situ dimanfaatkan secara optimal. Jangan dikira, meski jarang masuk pemberitaan, aku kurang mudeng sama sekali waktu itu. Ya aku moco, saya cari itu referensi-referensi tentang pelabuhan Patimban ini. Terus kemudian, itu yang kedua tadi, pelabuhan Patimban. Yang pertama kan tadi Kertajati. Ini yang ketiga, ya kereta cepat itu. Kereta cepat bus Jakarta-Bandung itu. Nek soal ini sudah banyak yang tahu, wis podo ngerti, mudeng. Jadi tidak perlu banyak tak sebutkan atau tak bualani meneh. Yang ketiga, nah proyek berikutnya yang juga pantas kita sorot tentang food estate. Belum pernah sekalipun pemerintah Prabowo memperbincangkan hal ini. Fokus ketahanan pangan pemerintahan sekarang. Baru di sektor beras loh, gula sama garam. Sementara Pak Amran Sulaiman itu sama saja, tidak nyenggol-nyenggol nasib food estate yang digagas Jokowi waktu itu. Terus gimana tuh nasib lahan-lahan yang sudah dibuka? Membabat hutan habis, mengirim bibit, menyemai benih. Apakah sekarang tinggal begitu saja? Mubazir gitu. Sementara lahan-lahan yang dipakai sudah kelewat menebang pohon banyak, mengusir rakyat. Pada tahun 2024, biaya buat ketahanan pangan itu tembus 124 triliun loh.
Sebagian buat food estate. Nek dinggo lunasi wus yo kurang sithik. Loh, kalau sekarang tidak terdengar kabarnya, terus duit itu terbuang percuma begitu saja. Ojo-ojo loh saiki lahane dadi semak belukar, tempat tumbuh rumput liar, dan timpang dengan sekitarnya. Akhirnya nanti banjir. Loh, perasaan loh duit ratusan triliun dipakai dan disebar begitu saja, lalu ditinggalkan. Loh, malah waktu itu TNI dan Polri dilibatkan juga tuh, menggarap exit. Sekarang kenapa nggak ada perkembangannya sama sekali? Terus proyek kelima, tadi yang keempat. Food exit keempat. Kelima yang dalam catatan Begawan bikin kobel-kobel APBN. Ya adalah ibu kota yang katanya baru. IKN. Loh, nek sudah 89 triliun ngucur ke sana, lalu beberapa perusahaan sudah naruh investasinya juga. Tapi sama Pak Prabowo tahun depan diperkirakan tidak dapat anggaran signifikan. Terus piye? Hanya dirawat saja. Padahal bila melihat infrastrukturnya belum lengkap sama sekali. Dulu diperkirakan untuk jadi kota mandiri, setidaknya duit yang diharapkan ada lebih dari 500 triliun. Dan ditakutkan, dikhawatirkan sekarang IKN akan menjadi tempat yang horor. Di sana sudah ditemukan tambang ilegal batu bara, sudah ditangkap mafia tambang. Di sana juga ada PSK yang tumbuh subur. Lah ini katanya juga akan jadi sarang gendruwo. Karena tumbuh semak belukar yang ora karu-karuan. Ini bukan anggaran kecil loh, 500 triliun itu. Dan bila kita belum lupa, Jokowi sempat sesumbar bangun IKN tanpa APBN. Karpe dikira semua investor dunia akan datang berduyun-duyun ke IKN. Sampai ada yang dikasih HGU, HGP itu 190 tahun. Renek sing teko. Ya persis janji kereta cepat bus ini. Yang kata Jokowi tidak menggunakan APBN. Nyatanya ya hanya jadi janji-janji saja. Omongannya trok. Akhirnya membohongi rakyat. Dan rakyat yang menanggung hutangnya. Untungnya Purbaya tetap kekeh tidak mau bayar pakai APBN. Dan prakteknya tetap pakai dan merepotkan uang negara kok. Meskipun belum terbayarkan. Pemerintah sekarang kayak terlihat ogah-ogahan. Buat menganggarkan dan menggarap agar IKN ndang rampung itu kan baru berapa persen itu? Belum ada 20% loh. Terus pindah ke sana ibu kotanya. Ya mungkin memang Pak Prabowo tidak mau pindah, makanya sengaja ditahan-tahan. Orang kono koncone sopo. Dengan tidak segera dituntaskan, otomatis kan ya nambah berat APBN. Sebab butuh biaya maintenance, perawatan yang tidak sedikit juga tuh. Karyawan yang di sana gaji karyawan berapa ratus orang. Terus ada beberapa tower gedung hingga bangunan-bangunan yang siap dipakai. Mesti otorita IKN sudah berkantor di Kalimantan Timur. Kita belum mendengar. Kapan ASN kementerian mulai boyongan ke sana? Belum ada. Dan kemarin tuh rencananya Jokowi itu mundur, hari ini mundur, sana mundur. Cuma ngomong-ngomong tok. Hanya pencitraan kebohongan aja yang disampaikan kepada rakyat. Akhirnya gagal, bluk. Kalau saya bilang. Itulah setidaknya 5 proyek gede zaman Jokowi yang memberi bandulan ora ringan beban negara yang sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo. Buat presiden sekarang ini jadi beban. Selain wakil presidennya. Lah ini Pak Prabowo ini bisa menjalankan program sesuai janjinya, yuk kok kangelan loh. Karena beban-beban yang ditinggalkan warisan dari Jokowi selama 10 tahun. Dan Pak Prabowo paham itu. Tapi masyarakat banyak yang ngerti, rangeh, radong. Makanya saya sampaikan ini. Bahwa sebenarnya banyak masalah yang ditinggalkan oleh Jokowi kepada pemerintah sekarang. Loh kok yo enek sing ngelam-ngelem tok. Ditambah masih ada niatan melakukan efisiensi loh Pak Prabowo ini. Yang mesti kita makin hati-hati. Ya, kalau menyimak pernyataan Jokowi sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Omongannya wis malih. Kebanyakan yang disampaikan untuk nyuci kesalahan yang pernah dia lakukan waktu yang lalu.
durung ijazah yang terus dibela. Dia nggak bisa bela sendiri, ya keluarkan termolnya, relawannya, layarnya, ibu-ibu komunitas yang pokoknya gelem untuk kaos belanan. Lalu ada beberapa kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan, contohnya 5 tadi. Dia akan bela nih, mencuci itu agar tidak disalah-salahkan. Nah contohnya ya waktu bicara soal kereta cepat. Komentar dia itu tak nilai sebagai pernyataan yang keliru. Siapa yang masih ingat? Apa yang dia bilang tentang WUS? Dia berkata, transportasi massal adalah layanan publik. Ditujukan bukan mencari laba. Wah ini sebuah narasi yang enggak, hanya salah besar. Oplak ini. Keliru parah, menyesatkan. Silahkan tanya tuh ke para ahli transportasi, ke ahli keuangan perusahaan, atau juga ahli kebijakan publik. Omongan Jokowi bisa tak sebut ngawur serta tidak ada dasarnya. Kalau mau benar ya sampaikan dengan lengkap. Yang benar itu bukan transportasi massal, adalah layanan publik. Ditujukan bukan mencari laba. Orang mudeng neng kono. Ada kalimat di tengah-tengahnya tuh yang sengaja dihilangkan sama Jokowi. Sebenarnya yang benar menurut Om Begawan ini kalau saya loh, harusnya itu transportasi massal adalah layanan publik, benar. Dan jika pemerintah menyediakan layanan untuk kebutuhan massal, maka orientasinya laba bisa dikesampingkan. Ini benar, tapi bukan untuk UWUS. Loh lah iya toh. Kalau namanya transportasi massal artinya bisa dijangkau, murah, bisa mengangkut banyak orang, itu massal. Lebih tahu bedanya kan? Tak baleni alon-alon piye, rungokne ini, semuanya bisa mendengarkan. Transportasi massal adalah layanan publik, ya. Pertamanya. Dan jika pemerintah menyediakan layanan untuk kebutuhan massal, maka orientasi laba bisa dikesampingkan. Ini benar, tapi bukan untuk WUS. WUS beda, Bos. Loh kalau armada itu dipakai banyak orang, ya rata-rata jaraknya tidak jauh. Bisa dinikmati kebanyakan lapisan rakyat, menengah ke bawah. Silahkan tidak nyari laba. Lu kena tiket WUS tekan 200.000 sampai 400.000. Gitu kok tidak nyari laba, itu pikirannya ngendi. Apa karepe lho. Nek leader atau orang yang ditokohkan saja, nek ngomongnya selencong ngaco, nggak kebayang gimana bicaranya pendukungnya, relawannya, fan-nya, pembela, penjilatnya. Makin nggak kena dan itu terbukti. Ketika ada di siaran-siaran debat di TV itu. Omongannya duracetha gitu loh. Nah, ngisi-ngisi. Om Begawan kalau lihat mereka bicara, mereka berdebat, malu saya itu. Ini warga Indonesia itu kayak gini-gini semua bodohnya itu. Lah wis ngono wae, penting do ngerti saiki to. Aja do melu ra genah. Jangan ikut bodoh, jangan ikut koplak itu loh. Mari kita bekerja, berpikir dengan nalar dan logika. Orang nganggo cocot. Orang nganggo mulut tok. Awake dhewe tetap harus jadi orang yang baik, yang benar, yang lurus, konsisten, dan bicara berpatokan pada idealisme maupun konstitusi dan undang-undang, aturan, regulasi yang ada di Indonesia ini. Ojo ngawur gitu. Oke ya, salam Begawan, salam ngompol, jangan salah paham. Dadah.